Baik Ibu, nanti untuk di belakang bisa diperhatikan ya. Di sebelah sini ada secek ini. Sebelah sana juga ada satu lagi. Karena digunakan pemerintah Kota Bukit Tinggi sebagai tanda. Sebenarnya lomba Jepang ini aslinya dari tanda ini sampai ke atas itu besarnya cuma sebesar lingkaran ban mobil. Tapi pakai Jepang untuk mengintai ke pusat kota. Sebab sebelum Jepang ada di Bukit Tinggi, Belanda udah lama ada di Bukit Tinggi. Jadi pintu ini diperbesar pemerintah Kota Bukit Tinggi karena posisinya pas di pusat kota. Sebenarnya bagi Jepang sendiri, pintu tempat keluar masuknya justru pintu yang ada di bawah. Jadi bukan yang ini. Terus yang semen sekarang kita lihat, besi dan beton di bawah kita ini semuanya hasil renovasi. Ini baru direnovasi pemerintah kota tahun 2004. Yang benar-benar asli dari zaman Jepang. Sekarang ini cuma tinggal satu lorong, nanti di bawah masih bisa kita lihat. Selebihnya udah ada renovasi-renovasinya. Oke, lanjut. Jangan lupa di video Bunda. Ya, satu video itu dikirim. Nanti videonya kirim di grup. Satu aja nanti kirim. Ini fokus ke jalan ini. Mahal bayar ini. Tenang, ada bendara. Bendara kita. Wah, habis itu tariin ya. Bendara kan kaya. Pokoknya habis ya. Pulang dari sini kita bikin Jaga omongan. Amit ini jatuh. Amit. Ya kan. Kalau zaman dulu itu mana Mas? Ada kita juga kepikir menggalinya tuh berapa lama ya kan? Kita aku dong. ini Ibu perhatikan ya, di kiri kanan Ibu akan ada lubang-lubang, rongga-rongga kayak begini setiap 1 meternya. Kiri kanan. Itu untuk apa, Pak? Inilah fungsinya sama Jepang. Ini digunakan untuk peredam suara kita di dalam sini, supaya suara tidak bergema. Nah dulu ketika mereka menyiksa pekerja paksa tadi, teriakan, tangisan, tembakan itu nggak pernah sampai keluar. Untuk mencegah bunyi-bunyian sampai keluar, kiri kanan lubang Jepang ini dikorek terus sama Jepang. 1 meter, 1 meter. Nah untuk membuktikannya sekarang sama pemerintah Kota Bukit Tinggi, di pintu terakhir ininya dihilangkan pemerintah kota. Nanti kita bisa bedakan. Di sini suara saya nggak bergema kan? Nanti di sana nanti bergema suara saya. Kita bisa bedakan nanti. Jadi itulah fungsinya. lanjut. Hati-hati. Yang udah nenek-nenek. Ya, makanya kalau pergi jangan pakai rok. Biasanya bumer enggak ya? Yuni biasanya. Yuni ya. Mega mana Bu Mega? Oh, hari Senin kita pergi lagi Bu Mega, jaga kesehatan. Wir. Pekan baru seminar. Hari Senin. Iya. Ada jari di jalan sini. Jari kan ada nggak coba? Enggak. Ada. Kita turun terus kan ini. Oh naik nanti. Nanti naik. Ada yang naiknya kita? Ada. Oh. Karena nanti akan tembus ini gitu ya kan. Kerja rodi. Tapi zaman dulu ya gini. Itu orang ini kerja lodinya Bu di sini mungkin ya, begini ya. Iya. Enggak perlu tangga balik ini. Iya. Di depan. Coba kita ini mengingat perjuangan mereka dulu ya kan, ya kan. Ya iya. Ya nampak Bu Bir.
Iya, iya. Hah? Apanya? Iya kan? Udah datang, nggak ada tanggal lagi, tinggal nanti pas pulangnya aja kita lihat tanggal lagi. Nah ini Bu, sekarang posisi kita udah di bawah tanah sedalam 40 meter di bawah tanah. Jadi sengaja lubang Jepang ini digali oleh Jepang sedalam 40 meter karena lubang Jepang yang khusus di kota Bukit Tinggi ini dirancang oleh Jepang untuk pertahanan perang. Jadi lubang ini udah diuji kelayakan oleh Jepang, lubang ini tahan terhadap bom dengan maksimal kekuatan 500 kilo. Jadi andaikan Indonesia perang sama Israel, ibu-ibu boleh numpang sini semua. Andaikan. Menuju ke sini kan nggak duluan. Sebenarnya lubang Jepang di Indonesia ada 3 Ibu. Yang pertama di Biak Irian Jaya, yang kedua di Bandung, yang ketiga di Bukit Tinggi. Tapi yang di Biak sama yang di Bandung itu tidak diproyeksikan untuk pertahanan perang. Jadi hanya untuk tempat persembunyian biasa aja. Makanya nggak digali dalam. Ini sengaja digali dalam supaya tahan terhadap bom. Tapi posisi kita sebenarnya pun ini bukan di dasar tanah, karena ke bawah kita masih ada jurang sedalam 50 meter lagi. Jadi kita ini di tengah-tengah bukit atau di perut bukit. Makanya suhu udara terasa dingin. Jadi dingin ini nggak ada AC Bu ya. Ini alami dinginnya, karena kita masih di ketinggian 50 meter. Oke. Lanjut. Udah datar ya. Inilah napak tilas perjuangan. Perjuangan. Napak tilas. Iya. Gimana para pejuang kita dulu ya kan? Yang siksa yang dia apa? Buat lagi gini. Udah disuruh bikin disiksa lagi. Disiksa lagi ya kan. Ini lubang yang pertama yang kita jumpai, panjang ke dalam itu 29 meter lagi. Nanti di sebelah sana ada jalan lagi. Tapi kita nggak lewat situ ya? Dulunya semuanya 2 jalur, nggak ada jalan buntu, nggak ada mentok. Jadi kayak labirin. Kalau dulu kita masuk ke sini udah susah cari jalan keluar. Karena bentuk lubang hampir sama, besarnya hampir sama, dan penerangannya juga nggak ada lampu kayak begini. Di dalam sini dulu mereka mempergunakan obor. Nah, terowongan yang pertama ini sampai ujung sana, yang di sebelah kanan semuanya totalnya ada 6, dulu digunakan sebagai gudang senjata atau terowongan amunisi. Jadi kayak saya bilang tadi, karena memang ini dijadikan tempat pertahanan perang, jadi amunisinya pun dibawa dengan jumlah banyak ke dalam sini. Di sebelah kanan ibu-ibu semuanya ada 6 ya, digunakan sebagai gudang senjata atau terowongan amunisi. Di dalam sana. Yang lebih pendek di sana lagi. 28 meter. Lebih pendek itu kayak yang lebih merangkak lagi Nah ini aslinya sebenarnya juga terowongan amunisi. Tapi rencana pemerintah Kota Bukit Tinggi nantinya kalau renovasi ini dilanjutkan, di sini akan dibikin mini teater atau bioskop kecil. Jadi akan dibuat filmnya, kayak mana orang kita di sini disuruh bekerja, disiksa, ditembak, kayak film G30S. Kalau Mereka yang buat, mereka pula yang lagi. Ketiga ibu-ibu nanti akan lihat juga beberapa terowongan yang akan dipagar kayak begini sama pemerintah kota. Ini sengaja dipagar karena orang yang masuk lubang Jepang ini nggak semuanya mau dipandu. Ada yang nekat-nekat masuk sendiri. Nah biasanya mereka yang nekat-nekat masuk sendiri, ketika mereka udah masuk 2 atau 3 lorong, mereka bingung cari jalan keluar. Jadi sama pemerintah daripada ada yang bingung-bingung nanti di dalam, lubang-lubang yang nggak terpakai nantinya akan dipagar atau ditutup aja. Jadi kita tinggal ngikutin jalan besar lurus kayak gini aja. Nah, karena kita nggak bisa maksa orang harus dipandu ke dalam sini. Oke. Oke, lanjut. Inilah asli lubang Jepang ibu. Dulu lubang Jepang ini tingginya cuma segini, lebarnya segini. Karena orang Jepang dulu yang ada di sini kecil-kecil atau pendek-pendek. Sementara target lawannya itu bukan tentara Indonesia, tapi tentara Belanda yang tingginya 180 lebih semua. Jadi kalau Belanda yang masuk ke sini nyerang, Belanda nggak bisa lari-lari dalam sini, harus nunduk. Jepang bisa lari-lari.
Nah, pintu ini disiapkan untuk pintu pelarian darurat. Kalau seandainya memang mereka diserang oleh Belanda, mereka bisa melarikan diri lewat sini, itu tembus langsung di Ngarai Siano. Oh, jurang. Nah, sekarang juga dijadikan jalur evakuasi. Kalau kita di dalam sini mati lampu atau ada gempa, kita bisa cari sumber cahaya menuju ke sana. Nah, ini dikorek lagi pemerintah Kota Bukit Tinggi tahun 86 karena tempat ini dijadikan tempat wisata. Kalau dulu semuanya lubang Jepang ini besarnya cuma segini, tingginya segini, besarnya segini. Berarti Reno pindah. Masih tanah, ini yang benar satu-satunya yang asli cuma dari ini. Oh. Baik struktur tanahnya dan Masih diameternya. tanah. Ini masih Oh, tanah. ini yang Masih tanah asli. ya, Ini Ngarai ya. masih asli. Masih tanah ini. Yang tembus ke Asli Ngarai Siano. yang ini kan udah dia dari betonnya yang tanah itu tanah Udah kayak malam semua ya. Ini amunisi juga. ini aja udah lantainya udah bagus dari tinggikan Ini nanti kaca kayak akuarium itu, kalau renovasi diteruskan, rencana pemerintah kota di sini akan dipajang contoh-contoh peninggalan-peninggalan zaman Jepang, kayak senjatanya, pedang-pedangnya akan dipajang di dalam akuarium itu nanti. Enggak pula. apa deh Itu loh. Liar sih aku. kayak jangan digerak-gerak ya kan kayak lubang yang bergerak nggak iya kan makanan kurang cahaya sih ya tapi kita di bawah dulu Ini sudah main. silakan main 1,5 kilo loh. setengah jam Iya. Jadi sekarang kita berada di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan untuk tempat wisata. Dari ujung sebelah sana sampai ujung sebelah sana itu ada 15 lagi terowongan yang kayak tadi. Nah, fungsinya juga beda-beda. Kalau dulu yang dua ini dipakai untuk ruangan makan buruh paksa. Jadi kata Jepang di dalam sini buruh paksa juga dikasih makan. Tapi mereka cuma dikasih makan sekali sehari. Mereka kerja 24 jam, nggak boleh tidur, nggak boleh istirahat sama sekali. Jadi kebanyakan dari mereka hanya mampu bekerja paling lama itu 8 atau maksimal 10 hari. Setelah itu tenaganya habis. Tenaganya habis dimasukkan ke penjara 2 atau 3 hari, habis itu langsung dibunuh. Jepang bawa lagi pekerja yang baru. Dulu yang bekerja di sini bukan orang Bukit Tinggi, bukan orang Sumatera. Mereka dibawa dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, alasannya kenapa dibawa dari luar? Dulu zaman penjajahan kita nggak semuanya pandai berbahasa persatuan atau nggak semuanya pandai bahasa Indonesia. Banyaknya bahasa daerah masing-masing aja. Apalagi kalau dia ambil orangnya dari kampung-kampung. Nah, seandainya orang Jawa, Kalimantan, Sulawesi bisa keluar di lubang ini, mereka nggak bisa membocorkan rahasia lubang Jepang sama masyarakat setempat. Karena ngomongnya nggak nyambung. Nah, orang Bukit Tinggi juga bukan nggak bekerja. Ketika ditangkap mereka itu produktif untuk dipekerjakan, dipindahkan ke Pulau Jawa, dipandarukan. Jadi kalau orang Bukit Tinggi melarikan diri di Pulau Jawa, orang Bukit Tinggi juga nggak bisa bahasa Jawa di sana. Jadi sistemnya tukar. Mereka nggak mempekerjakan orang lokal di lokasinya sendiri. Ketika lubang ini ditemukan, di 2 ruangan ini masih ada bekas tempat makannya dibikin dari batok kelapa. Tempat minumnya dibikin dari bambu. Cuma lubang ini ditemukan masyarakat lokal di sini. Dulu masyarakat lokal nggak tahu benda-benda itu akan jadi benda bersejarah, diambil, dibuang-buang. Nah, itulah rencana pemerintah nantinya kalau renovasi ini dilanjutkan akan dipajang di dalam akuarium-akuarium tadi. Oke. Pertama yang mengetahui lubang ini siapa? Pertama sekali masyarakat lokal di sini aja. Cuman kalau untuk pastinya siapa orangnya kita juga nggak tahu karena merasa mengaku dia yang pertama aja semua. Gitu. Oke, kita bisa ke sebelah sana lagi. Emang sadis ya. Jepang kan sadis sekali ya. Tapi sebentar, tapi sadis. Kalau Belanda lama, tapi nggak sadis Jepang katanya. Ini dinamakan ruangan sidang.
Jadi kenapa dengan kota ruang sidang? Karena di dalam sini tentara-tentara Jepang pun ada juga yang membangkang, ada juga yang malas-malas, ada juga yang melawan sama pimpinannya. Nah mereka yang membangkang, melawan atau malas-malasan untuk membantu, mereka disidang di sini dulu. Nah ketika tentara itu punya kesalahan yang fatal, nasibnya sama dengan Romusa, mereka ditahan juga dalam penjara. Ya Allah. Kalau memang nggak bisa dimaafkan juga dibunuh. Jadi dulu Jepang itu kejamnya bukan pada Indonesia, ke bangsanya sendiri mereka kejam juga. Apalagi tentara yang pangkat-pangkatnya rendah. Jadi hampir sama, hampir diratakan dengan Romusa. Bedanya mereka dikasih jatah istirahat 4 jam per shiftnya. Orang Indonesia tetap 24 jam. Iya. Tega hatinya dari apa ya? Memang nggak manusiawi berada, nggak manusiawi. Nah ini sampai ke bawah sana digunakan sebagai barak militer atau kamar istirahat tentara. Jadi tentara Jepang yang istirahat tadi, yang pangkat-pangkatnya rendah, istirahatnya kayak gini aja, gelang-gelang kayak gini aja tiduran. Karena dalam kondisi perang, jadi harus siap dengan keadaan apapun. Di sini tempatnya berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun yang lalu? ada ratusan lah. Ratusan. Kayaknya gravitasinya di sini pun kurang ya, nggak melayang. Iya, dibilang Iya kan? dibilang kok kayak Oleng kan? oleh. Iya. Iya. Oh, kayak yang liar nggak sih? Iya. Oh, pikiran saya. Bilang gravitasinya kurang lah ya. Caranya nggak ini. Sebenarnya aslinya juga seperti yang kecil tadi. Karena ini digunakan untuk ventilasi udara, ini diperbesar juga oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi suhu udara di Barak sini, militer. karena sekarang ini udah ada 7 pintu sebesar ini menghasilkan oksigen. Dan fungsinya sebenarnya sama juga dengan yang tadi sebagai pintu pelarian. Sendiri asli Nah nggak ini berani. tembusnya ke jurang Aresiano kurang lebih sedalam 50 meter. Sendiri asli nggak berani. Iya. Ini udah serem. Serem kali ya. Nanti kita balik lagi. Kayak flash ya. Ini loh. Ini bentuk tanah asli lubang Jepang. Oh ini. Dia berkilat-kilat bercahaya. Kok warna kuning ya, Mbak? Dulu sebenarnya Jepang menggali lubang ini selain dari mereka untuk bikin pertahanan, mereka berpikir di sini ada emas, perak atau berlian. Setelah disurvei ahli pertama Beda, kita, kan? ternyata yang berkilat-kilat ini bukan emas, perak atau berlian, tapi ini garam. Oh. Nah garam inilah yang sampai sekarang membantu lubang Jepang ini. Alhamdulillah Ibu, yang bangunan Jepang ya, yang bangunan Jepang dari tahun 42 sampai sekarang sudah ribuan kali gempa yang ada di Sumatera Barat, besar dan kecil. Jepang punya nggak pernah rujuk sama sekali. Ya Allah. Karena ada bantuan garam ini. Garam ini bila dia kena air dia mencair, dia bergetak, lengket dengan tanah. Secara tidak langsung Ada semen. garamnya tuh. Iya. Sayangnya di semen pemerintah kita ini kalau kena gempa semenannya yang pecah. Ini ibu-ibu yang di belakang bisa dilihat di sebelah kanannya bekas pecahan di bawah ibu. Oh ini. Ya katakan nggak jadi korban jiwa, tapi kalau kena kepala sebesar itu Sakit. Jadi sementara waktu renovasi lubang Jepang ini dikomplain oleh ahli-ahli sejarah kita. Karena kenapa barang yang udah aman dibikin jadi bahaya kayak gini. Nah, sementara waktu. Jadi ini belum tahu lagi akan diteruskan renovasinya atau tidak. Terus dibikinnya kayak gini. Ini asli. Iya. Enggak Udah diganti. Udah tile ini. Kita nggak pakai emas, nggak lagi tekan. Orang semut terasa. Tembus kemana lagi nih? Salah satu yang belum sempat disemen. Nah, yang asli benar-benar asli ini seperti ibu lihat cuak-cuaknya begini.
Ini masih bekas goresan cangkul zaman mereka. Ya Allah. Karena dulu mereka menggali lubang ini mempergunakan alat tradisional, cangkul, linggis, kop, dan benda-benda keras yang bisa mereka pakai untuk mengorek ini. Kayak mana susah Bagi punya pakar orang kaya. sejarah, ini memiliki nilai sejarah tinggi. Karena diperkirakan mereka mungkin 50 atau 100 tahun ke depan lagi Keras ya. alat-alat pertanian manual nggak akan ada lagi, semuanya udah pakai mesin semua. Nah, bukti sejarah bahwasanya dulu orang pernah menggali ini pakai manual, ini kayak gini, cocok kayak gini. Jadi bagi pakar sejarah ini bernilai histori tinggi. Makanya Kita aja. mereka nggak setuju sekali lubang Jepang ini disemen. Kerjanya kerja berat lagi kan. Katain dulu bekasnya dulu. Ini loh, katain dulu bekas-bekasnya. Ditotok-totok sendiri. Iya. Sama dingin ya. Ini menurun kayaknya. Kita kemana lagi? Balok nih Bu. Oh kesini. Ini penjara ibu ya, tapi aslinya sebenarnya dulu bambu ini terbuat hanya dari bambu. Terus panjang atau dalamnya penjara ini dulu berdalam dulu meter ke dalam. Dia berbentuk letter L seperti huruf L. Sekarang tinggal 3 meter. Jadi menurut cerita warga setempat dulu, ketika pertama kali lubang ini ditemukan, di jalan yang kita lewati tadi itu banyak rangka manusia yang berserak-serakan aja. Karena terakhir Jepang ada di lubang ini, semua pekerja dibunuh semua. Karena kita nggak ada yang bisa keluar dari sini, semuanya mati. Nah, kerangka tadi dikumpulkan oleh masyarakat lokal kita, mereka dibunuh masakan disucikan atau disembahyangkan menurut agama kita setempat di sini, yang juga kita mayoritas muslim, kita sembahyangkan secara muslim. 11 Maret 86 ini dijadikan tempat wisata. Mendikbud buat Asan datangkan 5 pemuka agama yang diizinkan di Indonesia untuk kembali mensucikan atau sembahyangkan mereka dari sini. Jadi alhamdulillah semenjak ini jadi tempat wisata, untuk kita yang niatnya berkunjung atau berwisata aja sampai sekarang belum ada yang terganggu dengan yang aneh-aneh. Kecuali untuk mereka yang datang ke sini niatnya aneh juga. Mungkin kalau sekarang ibu-ibu tahu banyak anak-anak muda, youtuber, tiktoker yang hobinya buru-buru hantu katanya. Biasanya mereka masuknya malam di sini. Dan itu kalaupun ada itu tanggung jawab sendiri. Nah, zaman Jepang, para pekerja tadi ditahan di sini cuma 2 atau 3 hari paling lama. Kalau dalam 3 hari tenaganya pulih lagi, itu akan dipaksa lagi bekerja. Tapi kalau dalam 2 atau 3 hari tenaganya justru semakin habis, mereka dibawa ke dapur lagi. Ayo, kita kasih lewat dulu orangnya. Nah, kasih lewat. Pemirsa. Mereka akan masuk dapur ibu. Yang mau makan ambil sendiri bu. Ini pula ada yang namanya. Kalau ini dibangun kayaknya. Sudah dibangun. Enggak, makanya ibu dengar cerita saya. Enggak akan. Ayo kita masuk terus ke dalam ibu. Biar teman-temannya kedengaran nanti. Nanti ibu ini memperhatikan juga berarti. Oke, kasih om lewat dulu. Di atas juga ada. Jadi ini mereka namakan dapur. Tapi ini bukan dapur memasak. Ini dapur pembantaian. Astaga. Mereka dibunuh di lorong ini atau ruang pembantaian. Mereka dibunuh di lorong ini atau di ruangan ini. Setelah mati nanti dibuang ke lubang ini. Ini lubang pembuangan mayat. Jatuhnya ke jurang sedalam 50 meter lagi. Di bawah nanti mayat langsung ditunggu oleh sungai Ngaresiano. Jadi Jepang dalam sini nggak ada bau bangkai atau bau mayat karena mayat hanyut terus. Terus Jepang juga nggak pernah dituduh masyarakat. Kalaupun masyarakat di bawah ngeliat ada mayat yang hanyut, karena sebelum ada Jepang di Bukit Tinggi, Belanda udah ratusan tahun ada di Bukit Tinggi. Jadi Jepang punya kambing hitam. Masyarakat pasti berpikir yang membunuhnya orang Belanda terus. Yang di atas mereka gunakan untuk mengintai orang kampung. Orang kampung yang mau ke pusat kota,
mau menjual hasil pertanian, sebelum sampai di pusat kota nanti ada lagi satu pintu sebelah sana namanya pintu penyergapan. Mereka disergap. Diminta apanya? Hasil pertanian semuanya bukan diminta, Bu, dirampas. Iya, maksudnya iya. Dirampas. Orangnya yang tertangkap hari itu dibunuh langsung. Ya. Orang sini nggak akan dipekerjakan. Jadi ketangkap hari itu langsung harus bunuh. Karena takut seandainya orang tuh bisa keluar dari sini, dia hafal lokasi daerah sini dan bisa juga bahasa daerah. Jadi bahaya bagi Jepang. Nah, pintu tempat ibu turun tadi, tangga tadi dulu aslinya sebesar ini juga. Karena kegunaannya sama, ini mengintai ke kampung di bawah, yang atas tadi mengintai ke pusat kota. Nah, mana ibu yang tanya tadi? Ini kayak ini ya. Ini kan kalau sekarang kan tempat meletakkan kompor gas ini. Iya. Sebenarnya ini nggak ada. Dulu aslinya cuma 3 kayu yang dipancang oleh Jepang, kayak gini, dikasih 2 buah bambu melengkung. Kemungkinan kata warga ini digunakan untuk tempat pemenggalan. Tapi khusus untuk yang ini tidak diakui Jepang. Nah, jadi cuman berupa asumsi dari masyarakat kita. Untuk apa kayu-kayu dengan bambu-bambu melengkung tadi? Nah, kemarin karena mau direnovasi, ini mau dirubah bentuknya kayak benar-benar dapur. Mau dikasih keramik, mau dibikin kayak gini. Inilah yang dikomplain pakar sejarah. Ini berarti merubah sejarah. Nah, makanya dikomplain. Kok modern udahan. Itu tembus ke atas ya Pak ya? Tembus, Bu. Berarti kalau mengintai ke sana ya masuk. Itu paling agak 5 kali ngerangkak mereka udah sampai mengintai. Oh, ya Allah. Mereka udah bisa ngelihat masyarakat dengan kejauhan 3 sampai 4 km. Oh. Karena saking tingginya ya. Jadi dulu kan transportasi untuk ke pasar bagi masyarakat itu mau bawa padi, bawa ubi segala macam kan pakai pedati itu, Bu. Iya. Nah, mereka melihat kalau ada yang mau lewat, dihitung aja jaraknya sama mereka, mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit lagi akan ada yang lewat. Langsung ditunggu di pintu penyergapan, gitu. Disergap di situ. Jadi Pak, untuk lubang itu sendiri sekarang udah ditutup gitu Pak? Ditutup sementara, aslinya 1,5 meter ini, Bu. Cukup untuk satu orang Jepang berdiri. Kan kemarin karena direnovasi, jadi ditutup sementara. Setelah ini dikomplain, pemborongnya nggak mau buka lagi. Nah, itulah, nggak tahu kapan ini entah diteruskan renovasinya, entah berhenti sampai di sini aja. Gitu. Karena ada pro dan kontra tadi. Masalahnya yang komplain itu memang ahli-ahli sejarah. Iya, enggak asli kan sayang ya. Kita bisa ke sebelah sana lagi, Bu. Nah, kita nggak bagus juga lama-lama di sini. Kemana lagi kita? Panduan mana itu Mas? Mau komando duluan. Jadi, Bu, celah-celah yang di pinggir lubang tadi, yang kiri kanan Ibu semeter tadi, fungsi utamanya sebenarnya untuk daerah sini. Karena ketika mereka menyiksa orang di sini, ada yang nangis, ada yang teriak, kalaupun melawan ditembak, bunyi-bunyi itu nggak akan pernah sampai keluar. Nah, itulah fungsi. Walaupun orang di penjara misalkan teriak-teriak, itu nggak akan pernah kedengaran sampai keluar. Nah, itulah fungsinya yang kiri celah semeter ini. Peredam ya. Katanya ditutup. Iya, iya. Tapi kan yang pinter juga ya. Gimana nggak bersyukur kita sekarang? Bersyukur semangat lah dengan adanya ini, jadi kita lebih bersyukur lagi ya Allah. Dibandingkan mereka yang berjuang paksa ya, kerja paksa ya.
Kaget-kagetin mo. Keluarnya Bu, dekat lagi. Nah, dekat orang itu terakhir kita ya, Pak. Nah, inilah pintu penyergapannya tadi. Jadi kan ketika mereka mengintai dari atas, masyarakat ditangkap dari sini. Kalau sekarang ini, itu 3 meter lagi ke bawah dari jalan raya. Ya Allah. Kalau dulu jalan kampung. 3 Jadi ditangkap dari sini, dibawa ke sini, langsung dibunuh di sini. Dan terakhir Jepang meninggalkan lorong ini. Itu kebanyakan pekerja dibunuh di lorong ini. Ya Allah. Terus Jepang pun yang merasa gagal atau merasa kalah bunuh dirinya di lorong ini. Jadi kenapa kita tahu lubang ini lubang Jepang? Karena waktu ditemukan masih ada kerangka-kerangka serdadu Jepang yang bunuh diri di sini masih pakaian lengkap. Itulah kita tahu lubang ini lubang Jepang. Kalau seandainya nggak ada yang bunuh diri, kita nggak tahu lubang ini entah Lubang lubang Jepang siapa? atau Belanda entah apa. Karena dari tahun 42 sampai tahun 45 mereka korek lubang ini, orang Bukit Tinggi nggak tahu. Ya Allah. Tahunya orang Bukit Tinggi Belanda Jepangnya ada di atas. Nggak tahu di bawah tanah. Ada Jepang. Nah, dengan dijumpai kerangka-kerangka barulah kita tahu lubang ini lubang Jepang. 3 meter ke sana. Itu kan udah lewat ya? Iya, jalan raya. Udah jalan raya tuh. Memang auranya Bu. Nanti kita balik lagi nih ke sana. Mahal 1.000 meter. Kalau nggak ada lampu ini emang 1.000. Berapa kali Bu? Ya kan? Gua. Kayak gua ya kan? Iya. Tadi kita lagi nih kan? Iya. Balik lagi. Enggak Bu ya. Enggak. Enggak. Nah, yang di sana Ibu sekarang udah nggak dipakai lagi. Itu tembusnya di bawah Jam Gadang, di bawah Benteng Furdekop, di bawah Istana Bungata sampai jalan arah ke Medan. Nah, udah ditutup semuanya. Sebenarnya Bukit Tinggi ini seluruh kota Bukit Tinggi di bawahnya ada lubang. Makanya di Bukit Tinggi dulu perdanya nggak boleh bikin gedung lebih dari 5 lantai. Karena kalau dibikin banyak-banyak gedung bertingkat-tingkat kan berat di atas, takut jatuh ambruk ke bawah. Nah, sekarang yang di sana hanya ditinggal untuk bukti dengan kedalaman 100 meter. 100 meter. Nah, ini pintu terakhir kita. Kalau Jepang dulu inilah pintu pertamanya. Pertama kali digali lewat sini, jadi bukan dari atas tadi. Kita pulang dari sini. Mereka bawa pasokan, makanan, bahan bakar, senjata semuanya, satunya pintu ini yang dipakai. Yang lain-lain pintu darurat, pintu-pintu tipuan aja. Terus di dalam lubang Jepang ada juga sampai sekarang beberapa sejarah yang kita nggak ketahui. Yang pertama itu berapa ribu sih orang kita yang dikorbankan di dalam sini? Nggak jelas. Jawaban dari Jepang ribuan. Pinta 2.000, 5.000, 7.000 nggak jelas. Karena di bawahnya bukan dari 1 RT 2 RT Bu, dari 3 pulau. Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Yang kedua, tanah galian lubang ini sepanjang 6 kilo dibuang kemana sampai sekarang nggak tahu. Kalau dibuang keluar, pasti masyarakat tahu melihat ada tanah buangan. Kita gali kubur aja cuman semeter, panjang 2 meter kan ada tanahnya. Buangannya. Ini 6 kilo digalinya. Kalau dia buang keluar jadi gunung baru di luar. Tapi masyarakat nggak pernah ngelihat bahwa ada orang bekerja, nggak pernah ngelihat buangan tanah. Mana ya? Yang ketiga, jenderal tertinggi pembangunan lubang Jepang setelah Indonesia merdeka sampai sekarang keberadaannya atau riwayatnya nggak tahu, entah hidup atau mati. Kalau hidup tinggal di mana, kalau mati kubur di mana sampai sekarang nggak tahu. Dan yang lainnya kayak mungkin Ibu dari Pekanbaru. Iya. Di Pekanbaru juga mungkin banyak juga sumur bor ya, sumur gali. Iya. Di atas masyarakat kalau nggak pingin punya PDAM gali tanahnya 5-6 meter dapat air. Ya Jepang menggali ini 40 meter, setetes pun Ibu ada ngelihat air tadi. Iya. Ya Allah, Enggak kan? subhanallah. Padahal di atas kepala kita ini ada air sekarang.
tapi air itu nggak pernah turun sampai ke bawah. Jadi kalau ditanya sama ahli fisika pun susah dia nerangkan. Karena kalau sifat dasar air kan dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tapi ini nggak pernah netes. Seharusnya gua yang normal itu harus ada rembesan air. Itu yang akan jadi stalaktit dan stalagmit nantinya. Tapi ini nggak pernah ada rembesan air. Nah, itu yang masih tanda tanya di dalam lubang Jepang. Ya. Nah ini, coba ibu dengar suara saya di sini. Iya. Mendengung. Iya. Ini cuma hilangnya 10 meter. Saya bicara kayak gini sekarang, orang luar sana udah dengar semua. Ya karena ini ada Hilangnya cuma 10 meter. Jadi andai kata dulu Jepang nggak korek lubang-lubang pinggir-pinggir tadi, sepanjang 6 kilo, itu Jepang nggak sampai di sini 2,5 tahun. 2 minggu udah ketahuan keluar. Karena fungsi dari celah-celah tadi sangat penting sekali untuk menjaga kerahasiaan Jepang di dalam sini. Nggak usah teriak, saya bicara kayak gini udah dengar sampai keluar sana. Nah, itulah fungsinya. Memang ilmunya udah canggihnya dari dulu ya. Pintar otaknya cerdas ya kan. Cuma digunakan untuk kejahatan. Iya. Ya, kasih Allah tuh kasih kan apa ya? Gunakan yang berapa gitu. Iya. Udah gelap semua. Jadi kalau udah di dalam ini nggak ada jam, kita udah nggak tahu siang apa malam. Ini tuh berat kali Bu. Ini nanti rencananya mau dibikin musola. Karena ada sebagian dari pengunjung kita yang ingin berdoa di dalam sini, ingin mendoakan. Ini sebenarnya ide dasarnya datang dari wali kota dari Sulawesi dulunya. Karena mereka pikir nenek moyang mereka dulu banyak juga yang diculik oleh Jepang di Sumatera. Mana Sumateranya memang sini. Jadi disarankan atau dikasih ide ke pemerintah Kota Bukit Tinggi, bikinlah di dalam sini tempat berdoa walaupun kecil. Nah inilah salah satu lah renovasi yang disetujui oleh pakar sejarah kita. Karena ini ada manfaatnya dan ini juga tidak merubah fungsi dari lubang Jepang karena ini udah dekat sama pintu keluar. Jadi nggak merubah, tapi tidak merusak. Kita sampai keluar dari lubang Jepang. Alhamdulillah selesai napak tilas. Sama fotografer, siapa yang mau boleh ambil.